Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita dari asisten praktikum Programmable Logic Design. Nah, di sini sudah memasuki modul 3. Nah, untuk modul 3 kali ini yaitu Priority Encoder. Pada materi Priority Encoders yaitu pada modul kalian di modul 4. Kemudian untuk pengertian priority encoder adalah rangkaian yang menghasilkan biner atau kode BCD yang sesuai dengan input dengan prioritas tertinggi, yang umumnya berarti input aktif dengan subscript desimal tinggi. Nah, di sini salah satu contoh dari simbol priority encoder. Di sebelah kiri merupakan input dan sebelah kanan merupakan outputnya. Dan output di sini merupakan suatu bilangan BCD. Nah, di sini terdapat inputan D1 sampai D9 dan outputnya H3 sampai H0. Nah, semisal sebelah kiri ini input berada di D2, maka akan menghasilkan output pada Q1. Kemudian jika kita ubah inputnya pada D7, maka prioritas tertinggi ada pada D7, sehingga output menghasilkan akan aktif pada Q0, Q1, Q2. Dan untuk input sebelumnya pada D2 akan diabaikan. Kemudian selanjutnya D9 mendapat input, maka yang akan aktif yaitu pada G0 dan G3. Selanjutnya kita akan percobaan pada Quartus. Kemudian next, kita pilih siklon 2. Next, ini merupakan script dari percobaan pertama. Seperti biasa, kita mulai pada entity, kemudian nama file harus sesuai pada nama file sebelumnya. Kemudian D in bit vector 7 down to 0. Nah, di sini digunakan sebagai input. Kemudian key out bit vector 2 down to 0. Di sini key sebagai output. Kemudian ini untuk script percobaan pertama. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Kemudian setelah script selesai, kita compile. Kemudian dari script ini kita akan membuat simbol pada PDF yang simbolnya itu bekerja sesuai dengan ketentuan script yang telah kita buat. Yaitu caranya kita pilih file, kemudian kita create symbol for current file. Oke. Kemudian kita new, kita pilih PDF.
kita insert. Nah, di sini sudah simbol yang dari script akan menjadi seperti ini. Di sini merupakan sebagai input dari 7 sampai 0 dan key sebagai output 2 sampai 0. Nah, di sini merupakan input yang berupa bus, yaitu penggabungan dari beberapa kabel inputan. Nah, maksud dari bus di sini yaitu dapat digunakan sebagai beberapa inputan. Nah, di sini berarti inputan D7 sampai D0 itu berada pada satu bus. Kemudian output pada key itu merupakan output dari key 2, key 1 dan key 0 menjadi satu bus. Selanjutnya kita masukkan inputan. Nah, di sini kita dapat memberi nama input sesuai dengan pada nama bus. Ini harus sesuai ya, kalau tidak sesuai maka nanti akan terjadi error. Key 2.2 kemudian 0. Nah, ini sudah. Oke, jangan lupa kalau menghubungkan suatu bus yaitu menggunakan sambungan bus juga atau kabel yang tebal. Kemudian setelah rangkaian selesai, kita dapat menyimpan dari PDF kita. Kita kasih nama. Kemudian kita set top level entity. Nah, di sini sudah berganti. Tadi kan percobaan pertama, ini berganti menjadi blok percobaan pertama, yaitu PDF kita. Jika kita tidak mengubah pada level top entity, maka yang akan dikompil itu script VHDL sebelumnya. Oke. Kemudian kita akan mengecek dari script yang kita buat pada gelombang. Oke. Nah, di sini bus input dan bus output kita dapat menjabarkannya dengan ngeklik dari input dan output. Kemudian kita setting ini pada 1. Ini gelombangnya terlalu kecil, dapat kita besarkan dengan kontrol kemudian scroll up, kemudian
kemudian ini 2, selanjutnya 4, kemudian 8, selanjutnya 16, kedua, empat, dan 128. Jadi ini sesuai bilangan biner, yaitu 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 6. Kemudian kita compile. Nah, ini merupakan hasil dari skrip percobaan pertama, akan menghasilkan gelombang seperti pada berikut. Nah, untuk mempermudah pembacaan dari hasil dan inputan, kita sudah siapkan suatu tabel. Nah, di sini merupakan tabel dari skrip yang kita buat, yaitu ini kan sebagai inputan dari D0 sampai D7. Jika inputannya 0 semua, maka akan menghasilkan output 0. Kemudian jika D1 aktif, maka Q0 akan aktif. Ini urut ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan inputan D1, D2 sampai D7. Jadi semisal kita udah mengaktifkan D1, kemudian kita inputkan D1, kemudian kita inputkan D2, maka outputnya akan menjadi 2 dan satunya akan hilang atau tidak ada outputan. Kemudian jika seterusnya sampai prioritas tertinggi, maka outputnya akan sesuai input prioritas tertinggi. Jika kita balik ke input yang lebih bawah, maka output akan tetap pada prioritas tertinggi. Kemudian maksud dari X di sini adalah input, semisalkan kita input pada D3, maka pada D2, D1, D0 maka nilainya akan diabaikan dan output akan tetap pada posisi 3. Begitu juga seterusnya sampai D7. Jadi semisal kita udah input D7, kemudian kita inputkan D6, D5 sampai D0, maka output akan tetap pada D7 atau menghasilkan biner 7. Untuk selanjutnya, skrip yang telah kita buat itu sebenarnya berasal dari tabel kebenaran dari percobaan ini, yaitu membacanya dari kolom itu kolom Q2, kolom Q1, kolom Q0. Untuk yang baris Q2 ini kita membacanya dari bawah ke atas. Ini berlaku untuk semua output. Misal Q2 D7 or D6 or D5 or D4. Itu berasal dari jika Q2 bernilai 1, maka input itu berada pada D7 atau D6
atau D5 atau D4. Nah, di sini sudah mewakili pada outputan H2. Kemudian pada kolom H1 ini dapat terbentuk, yaitu dari bawah H1 akan aktif jika input D7 atau D6. Kemudian jika 0 maka menggunakan OR NOT D5, 0 pada posisi D5. Kemudian selanjutnya gunakan AND NOT 4, yaitu di sini 0 pada posisi D4. Selanjutnya pada posisi D3 akan mengoutputkan 1. Nah, di sini menggunakan AND D3. Kemudian untuk D2 kita harus balik ke D5, balik ke titik 0, yaitu pada script OR NOT D5, yaitu pada di sini posisinya. Kemudian pada D4 sama AND NOT D4. Kemudian pada D3 karena tadi sudah digunakan, maka akan langsung lompat ke D2. Nah, di sini kolom pada H1 telah selesai. Kemudian selanjutnya pada kolom H0 kita mulai pada kolom bawah, yaitu H0 akan aktif jika input pada D7 aktif, yaitu G0 D7. Kemudian jika ini 0 maka menggunakan OR, karena 0 OR NOT D6. Kemudian setelah 0 ini 1, maka menggunakan N, ini N5. Karena telah melewati 1, kita akan balik ke bawah, yaitu kembali lagi ke OR NOT D6. Ini OR NOT D6. Kemudian AND NOT D4 di sini. Kemudian kita satunya itu AND D3. Kemudian untuk menuju ke atas kita balik lagi ke OR NOT 6, kemudian AND NOT 4, kemudian AND NOT 2, dan di sini AND D1. Dalam simbol gerbang logika, yaitu dapat ditulis seperti ini. Untuk selanjutnya pada percobaan kedua, ini merupakan cara penulisan lain untuk priority encoder. Nah, jadi pada output menggunakan tipe data integer, yaitu kita lebih mudah dalam penulisan script, yaitu kita dapat menggunakan angka desimal, tapi dalam outputnya itu nanti akan
otomatis dikonvert menjadi bilangan biner. Kemudian encoder di sini merupakan label. Selanjutnya untuk pembacaan skripnya yaitu nilai Hi akan bernilai 7 ketika D7 itu bernilai 1. Nah, D7 merupakan input. Kemudian selain itu maka akan mengoutputkan 6 saat D6 bernilai 1 dan seterusnya. Jadi untuk tabel kebenaran itu masih sama seperti yang tadi, dan gelombang VWF itu juga sama karena memang prinsipnya itu sama, priority encoder. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengupload dari program ke CPLD atau Altera. Nah, di sini kita setting pin planner. D di sini sebagai input dan Hi sebagai output. Oke, di sini kita setting input D0 pada SW0 yaitu L22, kemudian D1 SW1, kemudian output kita pilih pada LED red. G1 R19, G2 U19. Kemudian setelah selesai kita pin planner, kita close. Selanjutnya kita compile. Kita programmer, ini kita hapus, kita add file, pilih tadi kan yang percobaan 2 yang soft, kemudian ini pastikan sudah pada USB blaster atau terdeteksi. Kemudian kita start. Kemudian kita akan mencoba pada Altera. Nah, di sini masih dalam kondisi 0. Kemudian ini sesuai pada ketentuan yaitu D0 jika bernilai 0 maka outputnya akan 00. Selanjutnya jika D1 bernilai 1 maka akan aktif 1. Selanjutnya D2 bernilai 1 ini D2 bernilai 1. Jika kita inputkan pada D1 maka output akan tetap pada prioritas tertinggi. Kemudian D3 maka akan menghasilkan output biner 3.
Nah, di sini untuk D1 dan D2 jika kita aktifkan, maka output akan tetap ada prioritas tertinggi. Selanjutnya D4. Nah, ini biner 4. Nah, ini kita ubah, maka prioritas berada pada D4. Kemudian D5, ini merupakan biner dari 5, maka untuk switch di bawahnya tidak akan mempengaruhi nilai outputan. Selanjutnya D6 akan menghasilkan biner 6, dan yang terakhir 7. Nah, mungkin ini cukup dari modul 3. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan pada asisten. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.